Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Kakak, Mas, Adik, Mbak semuanya? Baik-baik Baik, kan? Pak. Alhamdulillah. Baik. Baik Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada sore yang sejuk ini atau malam menjelang malam yang sejuk ini kita bersama-sama bertemu kembali di dalam kegiatan belajar bersama mempelajari pemrograman. Hari ini hari Kamis kita akan memulai untuk belajar Android Studio. Kita nanti menggunakan bahasa pemrograman Java untuk pemrograman Android Studio. Apakah sudah siap? Siap. Siap, Bapak. Oke, alhamdulillah kalau sudah siap. Kalau sudah siap, saya akan memulai. Ini sudah saya rekod. Nanti sewaktu Anda semua membutuhkan untuk membuka kembali, bisa dibuka kembali. Dan kita ini saat ini sedang live. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di chat maupun raise hand, gini ya, diklik raise hand. Nanti kita akan bahas bersama. Kita diskusikan bersama. Oke, akan mulai bagaimana kita bisa memulai Android Studio. Sekarang kita coba lihat dulu perkembangan Android Studio. Oke, ya Android Studio hampir tidak ada. Hampir ya semua orang. Kita semua memiliki HP atau smartphone ya. Hampir kita bahkan satu orang bisa lebih memiliki dari satu. Ada yang dua, ada yang tiga. Kita semua memiliki smartphone yang namanya Android Studio. Pencipta dari Android, sistem operasi Android untuk smartphone itu adalah Google. Betapa Google saat ini itu benar-benar menguasai setiap orang yang tentu saja menggunakan Android. Kenapa saya bilang menguasai seseorang ya? Biasanya kita menguasai terhadap barang-barang kita, benda-benda yang kita miliki. Tapi sebaliknya HP, smartphone, Android, justru kita kemana-mana kita harus bawa. Bahkan kita rela, misalkan sudah sampai kantor jauh, ternyata HP-nya ketinggalan di rumah, kita rela kembali lagi hanya untuk pegangan handphone. Handphone itu, smartphone itu kemana-mana dibawa. Ke kantor, bahkan saat ke belakang, ke kamar kecil atau ke saat kita pulang, itu pun juga dibawa. Kira-kira benar apa tidak yang saya sampaikan ini? Betul. Iya. Oke, ya ini semuanya kita ya. Ya, seperti itu ya, seperti itu. Kita seolah-olah kita dikuasai oleh smartphone Android. Oke, oleh karena itu kali ini kita akan memulai belajar bagaimana membuat aplikasi atau membuat program menggunakan Android Studio. Oke, saya akan share. Oke, kita bersama-sama menimba ilmu tentang Android Studio. Oke. Kita akan mulai dari ini. Pertama kali dirilis Android One itu tahun 2008. Ini. Android pertama kali. Dia itu basis sistem operasinya adalah Linux ini. Unix-like, seperti Unix. Nah, itu dimodifikasi dari kernel Linux. Artinya apa? Android, sistem operasi Android itu dibangun di atas Linux. Oleh karena itu, setiap perintah terminal
di Android itu mirip atau hampir sama, ya memang itu adalah Linux gitu. Ya, ini di bawah ini kita lihat. Kemudian Android itu ditulis menggunakan bahasa Java. Ini bahasa Java, C, XML, Assembly, Python, Shell Script, Go, Make, dan D. Nah, siapa saja yang membangun Android itu? Ada Google, WW, Baidu, Andy Rubin, dan banyak lainnya. Mereka juga pengembang juga, mengembangkan. Oke, kita lihat ini. Sejarahnya melalui Wikipedia. Cari yang ID ya, kita cari yang ID. Kita akan mengenal, jika kita mengenal, kita akan tahu dan akan semakin menyenanginya. Oke, ini dia. Enggak banyak yang ini. Saat ini yang terakhir adalah Android versi 12. Versi 12 yang terakhir yang stabil saat ini itu rilis Oktober 2021. 3 bulan yang lalu, kisaran 3 bulan yang lalu ini. 3 bulan yang lalu. Android versi 12 dirilis. Dari versi 1 tahun 2008 ini, 23 September 2008 hingga gini itu 13 tahun umurnya Android itu. Oke, nah ini dia. Kemudian aplikasinya itu ekstensinya adalah .apk atau .apk Android itu. Dia bisa berjalan pada 32 bit dan 64 bit. Ini prosesornya ya, ARM X86 Intel ini ya, dan X86 sampai A64. Antarmuka grafik user interface-nya itu adalah multitouch. Ya, dia bisa multitouch. Situs web resminya ini Android. Kita lihat saat ini ya Android. Nah, ini dia. Pertama kali Android itu didirikan oleh ini Palo Alto tahun 2003 yang lalu. Di Palo Alto oleh Andy Rubin ini. Android pertama kali ya. Kemudian diakuisisi oleh Google pada 17 Agustus 2005. Android mulanya dibuat oleh ini, tapi diakuisisi atau dibeli oleh Google tahun 2005. Kemudian pada 5 November 2007, nah ini perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google, HTC, Sony, Samsung, dan operator ini, mereka bersepakat untuk mengembangkan aplikasi standar yang sifatnya open source untuk perangkat seluler. Oke, suara saya terdengar? Halo? Dengar. Iya. Dengar, Pak. Iya, begitu tenang sekali. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya perusahaan-perusahaan tersebut itu bersepakat atau punya kesepakatan untuk membangun suatu sistem di mana sistem itu nanti bisa digunakan untuk standar perangkat smartphone. Nah, gitu. Perangkat dulu bukan smartphone, dulu namanya adalah perangkat seluler ini. Dulu sebelum Android ada, itu perangkat seluler dirajai oleh sistem operasi Symbian. Pernah dengar? Dulu awalnya Belum, Pak. Symbian. Nokia, Pak. Iya, Nokia itu. Ya, pengembangnya Nokia dulu awalnya. Tapi secara perlahan Nokia itu kalah dengan Android ini. Secara perlahan. Hampir sekarang Nokia pun sekarang menggunakan Android, tapi ya tidak
populer dulu. Nah ini pada tahun 2010 Google merilis Nexus, perangkat ini, smartphone ini yang menggunakan Android. Ini dia. Fiturnya apa saja ini? Ya, Anda lebih tahu. Anda punya perangkat Android, ya. Semuanya insya Allah punya perangkat Android. Ya, seperti itulah smartphone yang Anda pegang itu. Kita nanti akan belajar bagaimana membuat aplikasi yang nanti bisa berjalan untuk smartphone itu. Kemudian untuk mengembangkan itu, oke, kita cari tahu saja ya. Sistem requirement Android Studio. Oke. Kita langsung saja ya ini. Oh, ini dia. Oke, sudah ketemu. Nah, ini. Basic requirement for Android Studio. Ini dia. Sistem operasi minimal Windows 7, 8, 10, 32 bit atau 64 bit. Bisa berjalan di Mac OS versi 10.10 atau disebut dengan Yosemite atau di atasnya. Bisa berjalan di Linux ini menggunakan GNOME maupun KDE. Ini. Jadi bisa di Windows, Anda menggunakan Android Studio bisa di Windows, bisa di Mac, bisa di Linux. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, RAM. Nah, sekarang RAM-nya minimum RAM-nya adalah 4 GB. Tapi direkomendasi itu 8 GB. Oke. Rekomendasinya 8 GB. Ini tak kasih HP ya. Kemudian kita perlu storage minimum 2 GB, direkomendasikan minimum 4 GB untuk storage-nya. Kemudian JDK itu Java Development Kit. Android Studio itu dia itu dibangun di atas Java. Maka dari itu dia memerlukan JDK atau Java Development Kit versi 8. Ini versi 8. Dan resolusi minimum dari laptop atau dari komputer itu minimum 1280 kali 800 pixel minimumnya itu. Sekarang coba silahkan, sudahkah Anda cek, sudahkah komputer atau laptop Anda itu memenuhi kriteria minimum dari sistem yang diperlukan ini? Halo, bagaimana? Ada pertanyaan terkait dengan sistem requirement? Halo Pak, saya sudah download, udah punya si Android Studio Pak. Iya. Tinggal jalanin. Iya. Terima kasih Pak. Nanti kita akan lanjutkan. Nah ini sudah, ini sistem minimumnya yang diperlukan. Kalau sudah, kita sekarang menuju kita tulis saja Android Studio atau Android Studio. Enter. Nah sudah, kalau sudah, maka kalian Anda akan menemukan ini. Nah, paling atas sendiri itu adalah download Android Studio and SDK Tools ya. Jika muncul seperti ini, silahkan diklik satu kali. Klik. Kita tunggu. Nah, ini dia. Ukurannya cukup besar ya, menurut saya hampir 1 GB. Versi 2020.3.1. Ini untuk Windows 64 bit ya. Kalau kebetulan Anda bukan yang ini, itu otomatis terdeteksi kok ini. Dia akan muncul sesuai dengan sistem base Anda gitu.
Kalau misalkan di luar ini kok enggak sesuai, klik ini download option ya. Download option. Nah, di sini akan muncul. Ini untuk 64 bit untuk Windows. Ini 64 bit untuk Mac OS. Ini 64 bit untuk ARM. Mac ya, Mac ARM kalau yang ini ya, untuk ARM Mac. Kalau ini untuk Linux yang 64 bit ini. Kalau ini untuk Chrome OS. Chrome OS itu berbasis Debian. Nah, saat ini dulu. Oke. Nah, ini untuk Chrome. Oke, sudah ya. Sudah, oke, ini sudah ya. Oke, ini sudah. Nah, ini sudah. Saran saya ini otomatis. Yang atas sendiri ini otomatis. Ini enggak perlu. Nanti otomatis dia akan mengarah ke sini. Nah, ini. Download Android Studio. Ini otomatis biasanya sesuai dengan sistem Anda. Sistem laptop Anda. Nah, sistem laptop Anda. Setelah ini, diklik aja. Download Android Studio. Nah, ini ya. Diklik satu kali. Kita harus menyetujui ini. Before downloading, Anda harus menyetujui term and condition. Nah, ini dia. Ini Anda harus menyetujui terlebih dahulu. Disetujui dulu ini. I have read and agree. Apakah Anda perlu membaca dan memahami ini? Sebaiknya Anda membaca dan memahami. Tapi kalaupun Anda sekiranya sudah kira-kira yes, kita harus ngikut. Kalau enggak ngikut ya kita enggak bisa download gitu aja ya. Diklik centang ini. Ya. Baru iya saya setuju. Saya sudah membaca dan menyetujui term and condition yang ada di atas ini. Nah, gitu. Paham? Paham, Pak. Iya, oke. Setelah itu diklik download ini ya. Klik satu kali. Oke, ambil yang address. Nah, ini ya diklik download gitu ya. Oke. Diklik download. Nah, nanti akan terdownload. Nah, ini dia mendownload ya. Dia butuh 25 menit. Saya cancel aja ya. Saya sudah ada. Setelah Anda menginstal ya. Setelah terinstall, maka nanti Anda akan punya aplikasi seperti ini. Android Studio. Saya cek dulu. Nah, di sini. Android Studio ini. Android Studio. Saya klik ya. Klik. Nah, oke, saya klik. Nah, ini dia. Android Studio powered by the IntelliJ platform. Ini proses. Mungkin ada yang bertanya saya menggunakan laptop yang apa? Oke, saya akan tunjukkan. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi ini. Intel Core i3 dengan prosesornya frekuensinya 2 GHz. Kemudian RAM-nya 8 GB. Device ID-nya ini 64 bit OS dan prosesornya berbasis 64 bit pula. Oke, nah ini dia, muncul seperti ini. Oke, ini adalah tampilan awal dari Android Studio. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Anda wajib untuk melakukan konfigurasi. Caranya gimana? Klik sini. Kemudian diklik pertama kali adalah SDK, Standard Development Kit. Ini di awal Anda menginstal, ini biasanya kosong, belum ada. Ini dia, ya. Ini.
silahkan Anda catat apa saja yang harus diisikan ya. Ini saya akan tunjukkan. Anda harus menginstal apa saja. Nah ini. Ini maksudnya apa? Di awal Anda menginstal Android Studio, ini tidak akan tercentang. Ya, ini tidak akan tercentang. Ini juga tidak akan tercentang. Semuanya tidak akan tercentang ini. Ini adalah standar development kit. Terus kita harus mencentang dan mana? Terus dan itu maksudnya bagaimana? Oke. Sorry, sebentar. Anda harus mencentang dan yang mana dan mengapa harus mencentang itu dan nanti bagaimana konsekuensinya. Oke. Gini saya akan jelaskan. Bila mana kita ingin membuat aplikasi Android untuk bisa berjalan di Android versi 5 atau Android versi 5 itu namanya adalah Lollipop. Ya. Oke, kita lihat ke bawah sejarahnya. Ini yang masih ada tersedia di repositori itu adalah mulai Android 2.1 atau iClear. Ya, iClear 2.1. Kemudian Froyo, Android Froyo. Ini level API-nya adalah 8. Sudah mengalami revisi ketiga ini. Ini artinya seperti itu. Hampir saat ini jarang ya ada yang menggunakan Android Froyo, Android iClear, Gingerbread juga jarang, Honeycomb juga jarang, ini jarang, Ice Cream Sandwich juga jarang, Android versi 4 ini jarang sekali. Nah, yang mulai masih ada mungkin saja yaitu Lollipop. Dia level API-nya disebut level API 21. Nah, level API-nya, sorry, saya tak meng-approve teman-teman yang baru bisa gabung. Nah ini, Lollipop. Android itu berversi-versi ya. Versinya yang paling awal, yang ke-1 ini sudah tidak ada repositorinya, sudah tidak diikutkan di sini. Yang paling lama yang ada di dokumentasi ini yang dimasukkan ini adalah Android 2.1 atau iClear. Kemudian Lollipop ini saya masukkan agar bisa berjalan di Lollipop. Kemudian lanjutnya Marshmallow, Nougat, ini Android Nougat. Ini adalah level API-nya, namanya level API levelnya ya. Kemudian Android Oreo. Nah, Android Oreo. Kemudian Android P, ini API level 8. Ini artinya semakin saya menggunakan versi terbaru dari Android, maka akan semakin sedikit perangkat Android yang bisa menjalankannya, ya. Semakin saya levelnya itu menengah, maka semakin banyak perangkat Android yang bisa menjalankan aplikasi yang kita buat. Tapi kalau semakin terlalu ke bawah, kemungkinan sudah tidak ada perangkat yang menggunakan Android versi lama ini. Sekarang saya ingin kita mengeksplor ya bersama-sama terkait dengan versi Android itu terbitnya tahun berapa. Terbit versi Android. Nah, akan saya perkembangan Android ini kita lihat ya. Oke, sebentar. Ini minta Oke, ini Android Alpha itu Android versi 1 ya, ini disebut dengan Astro tahun 2008 ini. Ini terbitnya tahun 2008. Itu yang ada di smartphone apa? HTC Dream. Android Bender versi 1.1 itu tahun 2009. Ini. Kemudian Android Cupcake 1.5 versi 1.5 dia tahun 2009. Berapa ya? Berapa tahun yang lalu ya? Hampir 12 tahun yang lalu ini.
Ya, 12-13 tahun yang lalu. Android Donut versi 1.6, dia terbitnya tahun 2009 juga. Android Eclair 2009 juga. Android Froyo ini tahun 2010. Android Gingerbread tahun 2010. Android Honeycomb tahun 2011. Jadi Android versi ini adalah ada pada smartphone yang rilis tahun sekian ini. Smartphone Android yang rilis tahun-tahun ini, maka dia menggunakan ini, Android Honeycomb. Untuk smartphone Android yang rilis tahun 2011, dia menggunakan ini. Ice cream sandwich. Jelly Bean 2012. KitKat 2013. Lollipop itu tahun 2014. Android atau smartphone Android yang rilis mulai November 2014 itu adalah smartphone dengan sistem operasi Android Lollipop, versi Lollipop. Marshmallow itu tahun 2015. Nougat itu 2016. Oreo, nah ini tahun 2017. Ada yang masih menggunakan Android Oreo? Ini jika smartphone Anda Masih kok, masih. masih ada ya. Smartphone Anda yang rilisnya sekitaran Agustus 2017, di atasnya ya tentu saja, entah itu September, Oktober, November, atau mungkin juga tahun 2018, kemungkinan dia menggunakan Android Oreo, versi Oreo. Ya. Ada juga Android P, itu yang 2018, Android P itu. Pi bacanya, Android Pi. Itu 2018. Kemudian Android 10 itu ini. Aku sudah bilang ini. Tahun 2020 Android 10 baru rilis tahun 2020. Nah, 2021 Android 11. 2000. Nah, tapi 2022 juga tanggal berapa tadi? Android 22 masih ingat? Android 13 tadi berapa? Android 12. Sebentar. Android yang terakhir, Android ini. Kita lihatnya dari sini bisa. Android versi 11, ini 12 ya yang terakhir ini. Tapi belum terinstall ya, belum saya install. Ini 12.13 ya, versi 13. Belum saya install. Yang saya install ini Android Lollipop, Oreo, Android Pie, sama Android 10. Android 10 ini untuk smartphone keluaran tahun 2020. Android Pie itu untuk smartphone yang bisa berjalan di smartphone untuk mulai tahun 2018. Nah, gitu. Jadi Pie ini ya. Oreo ini tahun 2017. Oreo ini ya. Dari sini bisa dipahami, kita pilih yang mana? Nah, tadi sudah saya sampaikan, semakin versi terbaru maka kan masih sedikit smartphone yang bisa menjalankannya. Saran saya gunakan Android yang paling tidak dia itu untuk keluaran tahun 2017, yaitu ini 2017 Android Oreo ya. Gunakan Android Oreo ini. Di sini awalnya Anda install Android Studio ini kosong, tidak ada yang tersentang. Saat Anda mencentang ini, kemudian diklik OK, maka dia akan mendownload ini SDK-nya ini. Oke, dari sini paham? Iya, Pak. Oke, sekarang ada pertanyaan. Oke, saya buka pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan. Maaf Pak, saya mau bertanya, apa sih Pak pengaruhnya kalau kita ingin menggunakan Android versi lama? Apa perbedaannya dengan versi terbaru Pak? Kan kalau semakin lama versinya akan semakin banyak juga yang bisa menggunakannya. Itu kan keuntungannya Pak. Betul. Ini pertanyaan sudah terjawab apa belum kira-kira? Dengan penjelasan saya tadi. Sudah tadi. Sudah ya? Pertimbangannya sudah tahu?
Kalau kita menggunakan Android versi lama itu ya bisa. Tapi kadangkala yang versi lama itu ada yang sudah tidak kepakai atau fiturnya sedikit ya itu ya. Tapi kalau semakin baru maka semakin banyak semakin sedikit smartphone yang bisa menjalankannya. Tidak kompatibel. Makanya kita pilih yang tengah-tengah. Yang kira-kira ya kalau kita ambil Oreo kan itu paling enggak bisa berjalan di smartphone 2017 yang terbit tahun 2017. Rata-rata pengguna smartphone kan ya sekitar 2, 3, 4, 5 tahun kan ya paling lama ya kan ya. 4 tahun lah paling enggak itu. Saatnya mesti ganti ya kan. 2017 dari sekarang kan berapa tahun itu? 4 tahun ya kira-kira ya. Sudah 4 tahun itu sebenarnya sudah lama itu. Pengguna lama pun bisa menjalankan aplikasi kita itu seperti itu. Pak, boleh kodular pengganti Android? Kodular. Boleh sekali. Kodular boleh. Belajar apapun boleh. Kodular itu boleh. Bisa menggunakan kodular, bisa menggunakan Thunkable, bisa menggunakan App Inventor, bisa menggunakan Smart Apps. Ya, membuat Smart Apps juga bisa versi desktopnya. Banyak pengembang. Bisa menggunakan Ionic, bisa menggunakan PhoneGap, bisa menggunakan Xamarin, apapun bisa. Nah, kenapa saya menggunakan Android Studio? Nah, Android Studio itu ibaratnya adalah pengembangnya sistem operasi Android itu adalah Google. Sedangkan Android Studio itu dikembangkan oleh Google. Dan kita sudah tahu sendiri apabila Google sudah memutuskan untuk membuat suatu proyek, maka dia tidak akan main-main. Dia akan secara totalitas itu akan mengembangkan gitu. Dia kompatibilitasnya sangat tinggi. Kita menggunakan Android Studio. Itu jawaban dari saya. Boleh pakai kodular boleh. Tapi saat ini saya ingin membahas mengenai Android Studio. Pakai Flutter juga boleh. Tidak apa-apa. Tapi saat ini saya ingin membahas Android Studio. Pak, kenapa justru versi lama yang banyak akses ke jenis smartphone? Iya, karena smartphone itu kan yang beredar itu kan kebanyakan belinya kan pada tahun-tahun lama gitu. Kebanyakan coba kita melakukan studi kasus. Misalkan saat ini telepon yang beredar itu adalah smartphone yang keluaran tahun berapa? Smartphone itu ada yang keluaran tahun lama, tahun 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di antara tahun-tahun keluaran itu mana yang paling banyak, yang paling dominan? Nah, itu bisa jadi suatu studi kasus, skripsi atau tesis, penelitian, ya kan? Anda penelitian, buat angket, sebarkan, ketemu 1000 angket, di situ akan ketahuan. Yang menggunakan Android Froyo itu berapa jumlahnya? Honeycomb, KitKat, Oreo, Android 10, Pi itu berapa? Ya, itu nanti akan tampak. Itu saya tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab adalah penelitian gitu. Dan kita melakukan suatu pemilihan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, pertimbangan. Anda membuat pertimbangan berdasarkan kebutuhan Anda. Anda inginnya itu nanti berjalan di mana begitu. Ya. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Iya, bagus. Terima kasih Mas Rizal. Bagus. Pertanyaan yang bagus sekali. Oke, lanjut ya. Android itu sudah. Oke, sekarang kita sudah bisa menentukan versi berapa. Saran saja. Gunakan versi 8 ini, ya tengah-tengah. Dia tidak terlalu lama, juga tidak terlalu terbaru gitu. Ini kebanyakan smartphone itu ya dia itu ya minimalnya sekian, ya, gitu aja ya. Kita buat suatu istilahnya ini suatu pilihan tapi dengan alasan sesuai dengan kebutuhan. Ini Anda sebenarnya cukup satu aja enggak masalah, cukup pakai Android Oreo ini sudah cukup.
Tapi kalau Anda ingin mencoba versi-versi lain, silahkan, boleh. Ini sudah bahasan ini. Ada pertanyaan terkait dengan SDK platform Standard Development Kit-nya? Ada pertanyaan enggak? Pak, izin bertanya. Oh iya, silahkan Pak, silahkan. Kalau buat spesifikasi buat laptop atau PC, dia buat untuk penggunaan Android Studio itu minimal yang spek yang kayak gimana ya Pak? Iya, pertanyaan bagus sekali. Ini tadi sudah saya jelaskan di awal. Akan tetapi tidak ada salahnya saya akan coba ulangi kembali. Sistem requirement ini. Sistem requirement. Ini dia. Apa yang diperlukan untuk menjalankan Android Studio? Oh, ada. Oh, ini dia. Enggak, dari sini. Oke, gini kita cari di sini. Android Studio System Requirement. Sistem yang diperlukan untuk menjalankan Android Studio, ini dia. Ada. Oke. Jangan khawatir, ada. Makasih, saya tidak akan terlalu panjang lebar. Tadi sudah saya jelaskan soalnya. Ini saya akan sistem requirement. Ini dia, ada. Nah ini. Untuk Windows minimum 64, sarannya 64 bit, Windows 8 atau Windows 10. Oke, paham? Paham Pak. Oke. Kemudian arsitektur prosesornya bisa 86 ataupun 64. Minimum dual core, ya. Atau yang terbaru, dual core. Ya. Kemudian minimum 8 GB atau lebih. Oh, 4 nggak bisa ya, Pak? 4 bisa. Saya satunya pakai 4. Laptop saya yang satunya pakai 4. Bisa. Tetapi standarnya minimumnya adalah sarannya adalah 8 GB. 4 bisa. 4 bisa. Laptop saya satunya itu pakai 4 GB yang dual core ini. Cuma lemot banget ya, Pak? Iya, enggak juga sih. Oh, enggak. Gunakan SSD ya. Oh, Kalau generasi ngaruh nggak Pak? Kalau gimana? Kalau generasi? Kalau generasi, Hah? gimana, Mas? Kayak pengeluaran generasi kan kalau di iCore itu ada generasi 6, 7, itu ngaruh nggak Pak? Ini minimal generasi kedua. Iya. Atau terbaru ini, second generation ya Mas ya. Minimal generasi kedua ya Mas ya. Saya udah SSD sih, Pak. Gimana? SSD saya. Iya, SSD bagus. Gen 7. Cuma i3, Pak. Core i3 bagus. Saya juga pakai ini. Oh iya. Tadi sudah tunjukkan. Ini kalau punya saya ini. Siap. Core i3 ya. 2 GHz. 8 GB RAM-nya. OS-nya 64 bit, prosesornya 64 bit. Ini hari Kamis. Iya. Nah ini. Terus screen-nya minimum 1280 kali 800 pixel ya. Oke. Bisa dipahami Mas dari sini? Bisa Pak. Iya. Oke. Masih Pak jawabannya, Pak. Oke sih Pak. Sama-sama. Pak, kalau misalnya buat laptop yang prosesornya Celeron itu bisa nggak ya Pak? Bisa. Saya pakai Celeron. Laptop saya satunya pakai Celeron dual core. Bisa. Siap Pak. Makasih Pak jawabannya. Iya, sama-sama. Bahkan ini sebenarnya yang saya pakai ini Core i3 ini adalah laptop kedua saya ya. Sedangkan laptop saya yang biasa saya pakai itu dual core. RAM-nya 4 GB. Saya pakai itu. Dan saya itu sudah bisa digunakan untuk mendesain berbagai macam aplikasi menggunakan Android Studio ya. Ya, prinsip saya itu adalah bagaimana menggunakan sumber daya yang seminimum mungkin tetapi bisa menghasilkan aplikasi yang seoptimum mungkin itu. Ya, terima kasih Mas Beni. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Pak, boleh kodular pakai kodular boleh. Pak, kenapa justru versi 5? Oke, sudah ini. Bagus. Pak, kalau pakai HP sebagai emulatornya 4 enggak masalah. Oh, enggak masalah. Saya biasanya pakai untuk
menghemat RAM atau memori, saya itu langsung pakai smartphone untuk menjalankannya, untuk testingnya, uji testingnya. Gitu ya. Gitu ya Mas ya. Oke, sudah. Pertanyaan sudah selesai. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Nah, standar development kit kita sudah tahu cara menentukannya bagaimana ya. Sudah tahu caranya. Sekarang ganti SDK tool ya, SDK-nya, standar development kit tool-nya. Anda perlu apa saja ini? Oke, yang perlu Anda install di dalamnya adalah ini, CMake ya. Silahkan dicatat. Meskipun nanti ini ada rekamannya ya, ini enggak apa-apa, ada rekamannya ini. Nanti silakan buka lagi rekamannya. Kemudian Google Play Service. Anda di saat memerlukan pendeteksian lokasi, Anda perlu ini. Perlu SDK tool ini, ya. Paham? Halo? Paham, Suara Pak. saya terdengar? Iya. Paham, Pak. Google Play Service itu untuk berbagai macam fitur terkait dengan Google Play. Ya, ini Anda perlu ini. Itu yang kedua, yang pertama CMake, yang kedua Google Play Service. Yang ketiga Google USB driver. Ini bila mana Anda ingin tidak menggunakan emulator ini. Nah, ini emulator. Saya tidak menggunakan emulator saya. Emulator dia membutuhkan RAM minimal 4 GB. Minimal 4 GB RAM itu. Untuk bisa berjalan dengan bagus loh ya. Kalau berjalan dengan lambat 2 GB cukup. Makanya saya ingin menghemat RAM dan saya tidak ingin menggunakan Android emulator, maka saya menggunakan Google USB driver. Gunanya nanti jika laptop saya sambungkan dengan HP, maka saya bisa memanfaatkan HP untuk menjalankan uji coba aplikasi saya. Dari sini paham? Paham. Iya. Paham, Pak. Paham, Pak. Bagus. Ya paling tidak ini ada 3. CMake, Google Play Service, atau Google US dan Google USB driver. Oke, paham? 1, 2, 3 ya. Oke, kalau sudah, sekarang lanjut ini SDK update site. Nah, ini abaikan saja ya. Kita cuma perlu 2 ini, SDK platform, pilih versinya Android, SDK-nya yang kita inginkan berapa. Kemudian SDK tool-nya ini CMake, Google Play Service sama Google USB driver. Nah, setelah ini disetting, maka Anda sudah siap untuk membuat aplikasi Android. Diklik OK. Tapi Anda perlu ketahui, jika Anda mencentang ini, maka nanti dia akan ada proses download. Proses downloadnya itu memakan waktu tergantung dari kecepatan komputer Anda. Yang pertama, yang kedua tergantung dari kecepatan jaringan internet Anda. Semakin kecepatan internet Anda itu semakin cepat, maka semakin cepat juga proses. Seret langsung selesai. Seret langsung selesai. Seret langsung selesai gitu. Hampir tidak ada kendala yang berarti. Mohon maaf. Ya, oke. Saya minta izin ke belakang dulu ya. Oke, silakan, Pak. Ya. Pak siapa?
Halo, kita lanjut ya. Oke, wah ada pertanyaan baru. Saya biasa pakai Red Hat Pak. Pakai Codel itu lebih enteng. RAM 4 GB, prosesor Core 2D. Bagus. Oke, bagus. Nanti kapan-kapan share ya Mas ya. Bagaimana dengan Red Hat kita bisa menggunakan Codular. Kemudian Python bisa dibikin aplikasi Android Studio kah? Salah satu plugin dari Android Studio itu salah satunya adalah untuk Python ada. Ada plugin untuk Python di mana kita bisa menjalankan aplikasi Python menggunakan pemrograman Android. Ada itu. Ada Mas itu. Ada Pak situ. Pak Sumarno ada. Ada. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut sekarang. Saya lanjutkan lagi. Oke, kalau sudah kita akan menemukan hal seperti ini. Ya. Bila mana kita menemukan hal seperti ini, nah kita akan bingung yang mana. Kita klik ini aja, create new project, ya, create new project. Admit, oke, sebentar. Nah, di sini ada kita punya pilihan. Kita menggunakan aplikasi kita untuk apa? Untuk telepon dan tablet. Nanti ini pilihannya. Pilihan template-nya ini ya, template-nya namanya. Ini. Atau untuk Wear OS. Ini misalkan untuk smartwatch ya, smartwatch ini. Smartwatch untuk jam tangan pintar. Atau menggunakan untuk Android TV. Ini. Kita membuat aplikasi untuk Android TV, TV Android. Untuk mobil misalkan, ini kita membuat Android untuk mobil, ini biasanya dipasang pada double DIN pada mobil. Jika Anda punya mobil dan ingin ada namanya double DIN dipasang nanti sistem operasi Android. Di situ lengkap ada. Kemudian atau Android Sync. Android Sync itu ini untuk perangkat selain ini. Selain ini. Contohnya itu adalah untuk misalkan untuk almari es, misalkan lagi untuk yang lain-lain ya, banyak sekali perangkat-perangkat yang untuk perangkat Android untuk hal-hal lain ya. Kita pilih yang ini aja, phone and tablet ya. Nanti langsung kita jalankan. Kita pilih yang mana ini? Nah, kita tergantung mau pilih yang mana, bebas kita. Nah, nih. Ini no activity, tanpa activity, basic activity, bottom navigation, di yang mana ini? MC activity. Ini namanya navigation drawer activity. Nanti jika diklik sebelah kiri dia akan muncul menu seperti ini. Setting activity. Coba navigation. Navigation activity. Ini adalah menu di sebelah kiri. Kita coba yang mana? Yang ini aja ya. Yang paling standar ini aja masih. Ya Pak ya. Pakai yang ini. MC activity. Next. Oke, kita lihat. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan, sebentar, ada yang mau gabung. Yang harus kita lakukan adalah menentukan namanya. Saya beri nama misalkan adalah Zero University. Ya, misalkan seperti ini. Nanti kita akan diberi nama paketnya seperti ini. Kita ganti juga enggak apa-apa, boleh enggak apa-apa. Sampel misalkan, kita ganti apa? Misalkan studi misalkan. Nah, boleh enggak apa-apa. Zero University. Nah, ini. Nanti proyeknya masuknya di sini. Bahasa pemrogramannya untuk ini apa ada selain Java? Ada. Namanya ada Kotlin. Nah, ini Java, Kotlin, pilih yang mana? Kita belajar Java. Java, Pak. Iya, kita pakai Java. Nah, ini Android-nya kita punya pilihan. Yang sudah terinstall tadi apa? Ini 26 ini Oreo ini, ya. Maka dengan demikian ada sekitar
82,7% perangkat itu bisa menjalankannya. Itu kalau pakai Android Oreo. 82,7% perangkat Android yang beredar di seluruh dunia itu bisa menjalankannya. Kalau kita pakai yang terbaru misalkan ya, terbaru nih. Ada 24, baru seperempatnya ya, baru seperempat alat Android yang bisa menjalankannya. Kalau Android 10 ada sekitar setengah atau 50%. Kita kalau pilih Oreo ada hampir 82,7%. Kita pilih ini ya. Oreo Pak biasanya dipakai. Oreo ya. Oke, kita Iya. pakai Oreo. Kita klik kalau sudah, ini kita tentukan Zero Studi. Oke, kalau sudah finish. Oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu terlebih dahulu di sini. Kita tunggu, prosesnya memang agak lama. Oke, ini sudah mulai jalan, sudah mulai keluar. Saya akan jelaskan bagian-bagiannya. Kita tunggu dulu, masih menggenerate. Oke, sambil menunggu ini, kita buka cek pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya. Saya biasa, oke bagus. Izin tanya, di Android ada framework-nya enggak, Pak? Ada. Di Android itu ada framework-nya. Contoh sederhana itu adalah untuk mengorganisasi file. Namanya framework-nya namanya Room. Mengorganisasi file. Contohnya. Selain itu apa ada banyak sekali ya. Kalau kita belajar Android atau Jetpack Pak, Jetpack. Apa? Jetpack. Jetpack, betul. Jetpack ya. Salah satu framework-nya. Oke, makasih pertanyaan bagus Mas Benny. Pak, kita wajib belajar XML enggak? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. XML itu singkatan dari Extension Markup Language. XML itu adalah salah satu format file ya, salah satu format file yang universal untuk berbagai macam bahasa pemrograman. Baik itu bisa digunakan untuk web, bisa digunakan untuk desktop, bisa digunakan untuk penyimpan data, bisa digunakan untuk Android, Linux, Java. Nah, itu banyak sekali manfaat XML itu. Dan salah satu komponen dari Android itu adalah untuk penyimpanan datanya itu adalah XML atau Extension Markup Language. Oke. Jadi dikatakan wajib atau tidak kita bisa paham karena saat mudah sekali cara memahami XML itu. Kita nanti akan berkecimpung di dunia XML itu, ya. Baik kita sadari atau tidak. Karena di dalam melakukan konfigurasi atau setting-setting data atau penentuan variabel-variabel di Android itu menggunakan file dengan ekstensi XML, ya. Kita tidak harus belajar, tapi kalau kita sudah bisa paham secara tidak langsung kita sudah bisa dan menguasai, gitu. Bisa dipahami Mas Ali? Bisa Pak, bisa. Ya gitu. Ya kita dikatakan wajib ya bisa saya katakan wajib. Bisa saya katakan ya mau enggak mau harus bisa karena nanti kita pakai itu. Gitu. Tapi intinya itu bukan belajar dan tidak belajarnya. Intinya adalah Anda itu paham nanti alurnya kalau menggunakan XML. Izin tanya Pak, untuk konekin DB-nya contoh simpelnya gimana? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. DB-nya ini
Banyak ya Mas ya. Apa mau pakai yang apa? SQL, Lite, atau Mongo? Oh ya, MongoDB. Nah, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Nanti akan ada satu materi khusus untuk kita koneksi ke berbagai macam database. Ya, itu panjang. Ceritanya nanti panjang. Dan Anda harus tahu alurnya itu dari awal soalnya. Alurnya dari awal. Anda harus tahu awalnya dulu. Apa-apa yang bisa dilakukan oleh Android Studio dan apa-apa yang tidak bisa dilakukan oleh Android Studio, tetapi akhirnya harus mengadopsi teknologi lain. Teknologi lain, contohnya adalah API ya kita. Kita nanti ada bisa menggunakan API, bisa menggunakan apa itu local storage, menggunakan SQLite atau Oke, menggunakan JWT ya Pak? gimana? Oke, JWT untuk authentication-nya. Iya, bisa juga. Oh iya, siap, siap. Mohon maaf, Siap, kita break dulu ya, masih ada azan. Kita break. siap, siap. Ya.
Oke, kita lanjut sekarang. Saya akan menjelaskan bagian-bagian. Oke, suara saya terdengar? Terdengar. Oh iya, oke. Saya akan lanjut cara untuk memahami dari Android Studio kita. Yang pertama adalah bagian-bagian yang atas ini. Kita paham setiap aplikasi punya namanya main menu atau menu utama seperti ini. Nah, ini. Banyak sekali ini. Tapi dari sekian banyak ini semuanya itu kita pakai untuk selalu diklik, enggak. Sekian banyak itu hanya beberapa yang kita pakai. Oke, dalam arti ya kita perlukan, bukan. Sebenarnya kita bisa pakai semuanya, tapi yang kita perlukan tidak semuanya. Nah, bila mana kita punya perangkat HP, kita sambungkan pakai kabel data. Sebentar, saya tunjukkan. Oke, saya punya HP ini. Ya, punya HP ini. Saya sambungkan dengan kabel data ini. Saya sambungkan. Nah, ini. Saya sambungkan dengan kabel data ini. Saya klik sini, ya. Maka di sini akan muncul. Nah, di sini. Device ini akan muncul. Kita cek dulu. Harus didebuk dulu, Pak, di Iya. device-nya. Nah, ini device ini. Iya kan? Xiaomi Redmi Note 8. Dengan ini aplikasi yang berjalan nanti otomatis akan berjalan di smartphone saya yang ini. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana mengsetting agar smartphone itu setelah terkonek ke komputer, dia itu nanti akan mode developer. Sekarang saya ingin contoh salah satu, Anda menggunakan smartphone merek dan tipe apa? Ada salah satu aja. Saya tunjukkan caranya. Sama, Pak, Xiaomi. Oppo. Xiaomi Redmi 5A. Oppo. Xiaomi atau Redmi 5A, 5A. Kemudian developer mode. Nah, gini, kata kuncinya seperti itu, ya. Nama smartphone terus developer mode setting. Nah, ya. Paham? Paham. Iya, oke. Klik saja. Nah, ini sih. How to enable developer option on Xiaomi Redmi 5A. Contohnya itu. Kita pilih yang bebas mau yang mana ya. Misalkan pilih yang ini. Cara mengaktifkan developer option HP Xiaomi semua seri. Klik, kita buka. Nah, ini. Di sini akan ditunjukkan caranya. Saya tidak bisa memperagakan karena kita jauh ya. Ini salah satu cara saya adalah untuk menjelaskan adalah dengan cara ini. Mencari caranya. Ini. Oke, siap, Pak. Cara mengaktifkan ini langsung saja bahas ke intinya. Ini. Oke, ini. Pertama kali buka menu setting. Ya. Setting, semua paham kan? Terus buka menu about phone. Nah, ini caranya. Setelah buka menu about phone, maka cari MIUI version ya. Cari MIUI version. Setelah itu klik-klik sebanyak 7 hingga 10 kali. Ya. MIUI version itu diklik-klik, ditap-tap ya, ditip-tip tap sebanyak 7 sampai 10 kali. Maka ya ini MIUI version ini loh ya. Ini pertama kali. Nah, ini pertama kali about phone MIUI version ini di tap sebanyak 7 sampai 10 kali ya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Maka nanti akan muncul sini. You are now one step away for being a developer. Artinya satu kali lagi Anda akan menjadi developer. Paham? Paham. Terus akhirnya nanti you are now a developer. Sekarang Anda adalah developer. Maka setelah ini Anda lakukan, Anda masuk ke setting lagi, kembali ke menu setting. Kemudian pilih additional setting atau setting tambahan atau pengaturan tambahan. Pilih pada developer option ya. Kemudian dalam menu ini Anda bisa mengaktifkan dan mematikan. Anda bisa mengaktifkan dan mematikan mode developer dan USB debugging. Nah, ini nanti ya.
Dari setting, pilih additional setting. Nah, setelah pilih additional setting, pilih developer option, ya, developer option. Setelah memilih developer option, nah, Anda bisa aktifkan seperti ini, developer option, ya. Kemudian jangan lupa ini dicentang, diaktifkan ya, USB debugging. Dari sini paham? Paham. Iya. Setelah ini nanti Anda saat Anda menancapkan smartphone Anda di laptop, maka otomatis dia akan terdeteksi di sini. Tinggal tap di sini ada konfirmasi, kita klik, maka akan muncul di sini. Maka ini smartphone Anda sudah siap untuk menjalankan aplikasi yang kita run ini, ya. Oke, kalau kita run gini aja. Sebentar. Saya tak run di laptop saya. Nah, ini nanti akan jadi sebuah aplikasi berjalan di HP saya, ya, aplikasi yang berjalan di HP saya ini. Ini proses agak lama ya memang untuk running ini. Saya tanpa modifikasi apa-apa ini. Nanti saya tunjukkan cara memodifikasi. Oke, sambil menunggu ini running. Oke, saya akan lihat pertanyaan yang mungkin ada. Oke, di grup link. Oh ini apa Oke. Di grup ada linknya, semacam itu. Izin Mas untuk Mas kan ada yang tahu download Android Studio aplikasi semacam untuk device enggak? Di grup ada linknya. Oh iya, sudah saya kasih. Redmi 9C, ngoding aja lah. Oh, ngoding aja lah Pak. Ngoding aja lah Pak. Iya, oke. Oke, ini untuk. Oke, ini proses. Kita tunggu dulu. Lama ini ya, agak lama. Untuk awal memang lama. Oke. Oke, ini runnya nanti aja ya. Oke, sekarang yang penting ngoding dulu. Oke, sekarang saya akan tunjukkan strukturnya. Oke, strukturnya. Project Android Studio itu dia terdiri dari projectnya ini namanya apa ini? Ini semua projectnya. Ya, ini projectnya. Projectnya ini Zero University. Kemudian di dalam project itu ada folder namanya manifest. Di dalam folder manifest XML itu ada file namanya Android manifest.xml. Ya, ini kita mau tidak mau harus belajar XML. Harus memahami struktur dari XML. Kita buka ya. Ini isinya apa? Nah, di sini di manifest XML ini ada informasi mengenai paket kita, namanya ini com.studi.zero.university. Ini yang kita buat nama paketnya tadi. Nama paketnya adalah ini Zero University ini. com.studi.zero.university. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam file XML ini dia menginformasikan aplikasinya. Aplikasi ini dia mengizinkan untuk backup true. Nah, kemudian ikonnya itu ada di Meetmap IC Launcher di sini. Meetmap IC Launcher ini dia menunjukkan ini. Nah ini kita lihat ini dia. Nah, Meetmap IC Launcher ini nanti modelnya seperti ini. Nah ini dia. Defaultnya seperti ini. Nah ini Meetmap IC Launcher. Dari sini paham? Paham, Pak. Kemudian aplikasinya itu diberi label. Nanti saat diinstal labelnya adalah Zero University. Nah, labelnya Zero. Nah, saya approve dulu. Labelnya adalah Zero University.
supports RTL. Nah, ini ada keterangannya di sini. Declare that your application will be able to deal with RTL atau right to left layout. Ya, RTL itu right to left layout. The default value is false. RTL itu right to left layout. Oke, ini true. Kemudian temanya ada pada style Them Zero University temanya. Nah, ini dia. Temanya gimana di sini? Nah, ini. Warna on color on primary white, black, purple. Purple ini. Nah, ini ya. Ini adalah konfigurasi dari them-nya. Apa ini bisa kita rubah? Bisa. Nanti saya tunjukkan caranya. Kemudian di sini aktivitas utamanya itu di mana? Nanti yang pertama kali dipanggil itu yang mana? Ini. Main activity ini yang pertama kali dipanggil, ya, ini di sini. Main activity, ya. Paham? Paham. Oke. Kemudian nanti ada intent filternya, Android intent main sama launcher. Oke, ini adalah Android manifest. Di Android manifest kita menentukan apa nanti? Selain menentukan aplikasi ini menentukan apa? Kita bisa menentukan namanya ini permission, ya, permission. Oke, permission, ya. Kita bisa menentukan permission itu begini. Anda perlu ketahui, setiap kita mau menggunakan fasilitas smartphone seperti itu media penyimpan, internet, mengakses lokasi GPS, mengakses kamera, mengakses berbagai macam yang ada di smartphone, kita harus memberikan akses izin atau permission request di sini. Paham maksudnya? Jadi tidak serta-merta Anda membuat program terus mau menjalankan internet tanpa memprogram di sini tidak akan bisa gitu. Di sini harus ada permisinya atau apa ya? Harus ada suatu use permission lah ini ya misalkan. Nah, kita mau apa misalkan? Nah, kita mau mengakses ini asset handler, akses find location untuk mengakses lokasi, ya. Mengakses misalkan WiFi, mengakses account manager, mengakses ini in-call service, NFC, mengakses find location, mengakses internet ini. Jika kita tidak nyeting ini, maka tidak akan bisa kita memprogram internet. Nah, apakah kita harus hafal ini semua? Tidak harus hafal ya. Anda cukup tahu caranya untuk menjalankan seperti ini. Misalkan kita menggunakan Android kan di atas 23, API 23 kan, uses permission SDK 23. Nah, ini. Di sini kita pilih saya mau apa ya? Mau bisa mengakses apa ya? Misalkan untuk tracking lokasi, maka kita harus cari namanya find location. Akses find location ini dia. Nah ini. Oke. Dari sini paham? Paham. Ya. Selain find location misalkan lokasi ini nanti mau iya gimana? Hah? Misalnya lagi, selain find location kita mau mengakses misalkan lokasi nanti tersimpan sementara di dalam media penyimpan sementara. Kita harus mengakses ini storage ya. Read, write, storage. Kita harus cari ya di sini. Write ini kita cari yang terkait dengan penyimpan. Di sini kita tidak harus hafal semua ya. Kita tidak harus hafal semua. Di sini banyak sekali. Apa itu permission, akses permission yang harus kita, misalnya kamera, kita mau merekam kamera, kita gunakan kamera ini. Untuk call phone kita gunakan call phone ini ya.
Untuk mengakses Bluetooth, ya kita harus permission Bluetooth-nya ini, ya. Akses ini media location, notification, mengakses WiFi, ya ini, voicemail, oke. Izin tanya Pak, itu notification policy itu apa maksudnya Pak? Yang mana? Yang mana, Mas? Yang tadi itu. Oh, gitu. Notification policy tadi di permission tadi kalau nggak salah. Notification Policy. policy, ya. Policy itu kebijakan ya terkait dengan notification policy kita lihat. KLMN. Mana, Mas? Ini. Kelewatan Pak itu. Gimana kelewatan? Oh iya, ya. Kelewat tadi. N. Notification. NF. Mungkin di atasnya kali ya Pak. Oh, di atasnya mungkin ya. Oh iya, oke. Yang di atas tadi saya lihat. Ini Mas ya, akses notification policy. Iya. Notification policy itu di saat kita mau meng-setting nanti ada peringatan apa tidak. Misalkan saat ada pesan, nah itu nanti kita bisa mengatur pesan itu tampil atau tidak. Nah, mengakses pengaturan itu kita perlu ini Mas, ya. Oh iya. Ya, ada kalanya kita butuh ini. Iya, makasih Pak. Oh ya, sama-sama. Nah, ini adalah sebagian kecil yang harus kita setting di awal. Ini untuk find location ini misalkan ya. Oke. Untuk mengakses GPS. Kemudian ini sudah kita bahas, ini yang nanti ruang kerja kita mungkin cuma sedikit, akan tetapi nanti yang banyak nanti di tempat lain. Ya. Kemudian ada Java. Java ini nanti source code kita ada di satu tempat yang atas sendiri nih. Yang tidak ada Android test ataupun tesnya ini, tapi yang atas sendiri ini. Source code kita berada di sini, ya. Nah, ini di sini. Source code kita ada di sini nanti. Paham? Source code kita ada di sini. Di main itu ya Pak ya? Iya, di sini. Apakah kita bisa menambah yang lain? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Klik kanan. New Java class. Nanti akan ada tambahan yang intent yang lain atau activity yang lain gitu ya. Ini main activity misalkan activity yang lain gitu ya. Bisa. Ruang kerja kita di sini. Ini sama Android manifest ini tadi ya, 2 ini. Terus satu lagi ya. 3 ini, 1, 2 ini. Nah, di sini kita bisa melakukan pengaturan custom. Kak, jangan rame. Oh, Nah, yang di sini sorry, ya, gimana? yang generate tuh nggak bisa ya, itu hasil compile kan ya? Iya, betul sekali. Generate ini kita tidak perlu melakukan modifikasi di sini, ya Mas ya. Oke. Ini akan muncul saat kita menggenerate menjadi APK, ya. Oke, paham dari sini? Paham, Pak. Ya, oke. Sekarang kita lihat ke drawable ini tadi. Nah, di sini ada pengaturan-pengaturan. Kita tadi kan di manifest kan menentukan launchernya apa, ya kan ya. Di sini pengaturannya itu di sini sebenarnya, ngambilnya itu dari sini. Dari sini. Nah, ini. Ini adalah background untuk launcher. Ya. Ini kita ngaturnya bisa dari sini. Nah, ini warnanya ini. Kelihatan. Ini warnanya ini. Ini. Untuk foregroundnya, nah ini. Nah, ini adalah sebentar, ada yang mau gabung. Ini.
Ini adalah komponen-komponen launchernya tadi. Saya tutup dulu. Android Manifest ini tidak saya tutup, biarkan aja. Kemudian layout ini terkait dengan tampilan ya. Main activity ini letaknya di layout. Layout itu tampilan. Tampilan Android dia itu ditulis dalam bahasa extension markup language atau XML. Ya, XML-nya untuk Android. Nah, sebentar, ada yang mau sebentar. Ada yang ya ini Android nih. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini otomatis generate. Kalau tampilan seperti ini ada satu text view. Nah, hello world. Ini adalah versi kodenya. Kalau kita ingin melihat versi desainnya, tampilannya bagaimana? Klik ini. Desain. Nah, ini desainnya. Saya kecilkan biar tampak besar. Ini juga saya kecilkan. Biar area kita besar. Ini kita besarkan. Nah, ini. Nih. Nanti saat dijalankan akan keluar ini. Hello world ini. Kita masih belajar hello world ya. Nah, ini merubahnya bagaimana? Kita bisa mengsplit jadi dua. Kode dan tampilan ini. Klik ini. Nah, ini dia. Kode dan tampilan. Ini kodenya, ini tampilannya. Nah, ini. Nah, ini. Oke. Ini saya kecilkan. Nah, ini kodenya, ini tampilannya. Saya akan biar kita nyaman. Oke, ini. Ini tampilannya hello world. Ini diambil dari mana? Dari sini. Nah, kita ganti apa bisa? Bisa. Di sini kita tulis Zero University. Ya, Zero University. Oke. Nah, kita harus memahami ini. Layoutnya itu saya desain aja. Nah, ini kita harus memahami nih. Nah, ini layoutnya ini ada atributnya ini. Nah, ini layoutnya ini ada yang constraint parent. Ini constraint parent. Ini ada, ini beda-beda loh ya. Ini ada yang left, right, ini bottom. Kita harus tahu. Oke, untuk tampilan ini. Nah, ini layout constraint bottom ini dia itu ini mengacunya di bottom ini. Kita geser ini akan berubah. Di bawahnya sini akan berubah. Ini. Ininya nanti akan berubah. Kita lihat. Nah, kita pindah ke atas ini. Nah. Ini. Zero University, ya kan? Ini kan. Vertical bias 0,35. Ini pengaturan lokasinya dari vertikal, ya. Oke, setelah itu kita mau tambahkan lagi, misalkan tambahkan ini kan Zero University. Nah, kita tambahkan pengaturan fontnya. Teksnya kan ini Zero University. Fontnya itu lainnya saya kecilkan dulu. Di bagian bawah sini ada font nanti. Kita cek font. Pada bagian F. Nah, di sini dia. Font family ini kan. Nah, font. Model fontnya ya. Font fitur setting. Nah, apa? Oke. Ini masih dipakai ayah, pakai ini loh. Nanti ya. Masih dipakai ini dicapkan di komputer ini. Ya. Ini fontnya, oke. Saya tutup lagi, saya kecilkan lagi. Oke. Ini sudah Zero University sudah. Sekarang saya tambahkan, nah ini constraint layout. Saya tambahkan sebuah image misalkan, image ya ini, image itu gambar. Saya taruh di bawahnya sini, ya. Nah, di sini. Di sini kita diberi pilihan nanti menggunakan gambar yang mana. Di sini sudah tersedia aset dari Android Studio itu sudah ada banyak aset. Kita pilih gambar yang mana.
Ini ya, kita mau pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Misalkan yang ini, avatar. Klik, nah ini. Oke. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia avatar. Zero University. Kemudian kita mau tambahkan lagi. Misalkan ada teks. Teks ini ada namanya plain text. Ada label, kita cari label. Label ada ya di mana ya? Label, sebentar saya cek dulu. Label text view ini. Ya, text view label ini. Taruh di sini. Nah, ini. Terus kita ubah namanya. Teksnya kita ubah. Set. Halo, suara saya terdengar? Benar, Pak. Oh, ya. Benar, Pak. Ini misalkan username. Ya, username. Kita kasih username. Nah, ini. Username. Username ini kita tata, taruh agak ke sini. Nah, jadi kan. Kemudian kita tambahkan teks. Ini adalah ini text view, plain text. Kita buat plain text. Taruh di sebelah kanan sini. Nah, jadi kan username-nya, nanti name-nya, terus password. Tapi text view dulu. Di sini ada password. Di sini kita tulis password. Password. Nah, di sebelah kanan ini adalah password ini ya. Password kita pilih, seret. Nanti akan muncul password. Nah, di bawahnya itu, ya kan ya? Kemudian setelah itu kita tambahkan button ya, ini button. Button ini tombol ya, button itu tombol. Seret. Taruh di sini. Klik. Ini dia, button. Di sini kita beri tombol namanya adalah login. Login. Bentar. Tombol login. Nah, sederhana sekali. Kita buat aplikasi sederhana. Nah, coba ini fontnya kita ubah. Kita ada namanya font. Font ini teksnya itu kita cari font size. Text size ini ya. Kita pilih misalkan agak besar. Misalkan 24. Nah, ini dia. Lebih proporsional kalau untuk sebuah judul. Nah, ini. Oke, sudah jadi. Kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa simpan ya, disimpan. Cara menyimpan Ctrl S bisa. Oke, sudah Ctrl S. Sekarang kita lihat ikonnya. Ikonnya tadi kan masih icon yang belum misalkan yang mungkin masih default ya. Cara mengubah icon itu gini. Klik kanan pada res. Oh, maaf. Jangan icon dulu deh. Nanti Anda harus tahu tampilan seperti ini itu kodenya seperti apa yang digenerate oleh Android Studio. Kodenya kita lihat ya, kodenya seperti ini. Ada text view, image view, text view, edit text, text view, dan seterusnya. Ini adalah tapi ini ada ini bentar. This view is not constrained, it's only the set time position, so it will jump to null runtime unless you constraint. Oh, ini artinya unless you add the constraint. Oh, ini harus ditambahkan constraint. Tambahkan constraint di sini. Parent top. Ini untuk lokasinya biar dia relatif terhadap parent atas ini ya. Constraint itu. Oke, sudah. Oke, kita lihat. Kita tunggu dulu. 6.
ada 5 error dan warning. Oke, ini sudah. Oke, bentar, kita cek dulu. Klik. Oke. Kita tunggu dulu lagi nih. Klik, kita minta saran. Nah, ini dia. Cara minta saran, ini klik. Oke, kita cek. Oh, masih ada satu. Kita cek yang satu yang mana ini. Oke, sudah kayaknya. Kita cek desainnya. Oh, seperti ini. Oke. Oke, ini. Sekarang kalau sudah, kita bisa compile menjadi file APK. Nanti kita coba bersama ya. Caranya build, kemudian build bundle APK. Build APK, kita cek. Serit. Ini dulu aja, sederhana dulu aja. Sudah waktu tinggal 8 menit. Saya tidak mau mengganggu waktu Anda istirahat nanti. Mulai jam 20. Sebentar, waktu masih 8 menit. Moga-moga waktunya cukup untuk kita membuild aplikasi ini. Ini aplikasi sangat sederhana. Tapi ini adalah awal yang bagus untuk memulai kita belajar Android Studio. Ada kamu, adik? Ditutup, dikunci pintunya. Sepeda mama ada? Alhamdulillah, ini sudah berhasil. Loketnya di sini kita klik loket, load chate. Oke, sekarang di sini app debug atau debug app. Nah, ini saya kopikan ke Anda ya. Nah, saya kirim ke Zero University. Zero University. Bentar, saya coba kirim ke Anda. Kita coba apakah jalan apa tidak ya. Semoga saya Halo, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Iya. Pak. Oke, kita silahkan dicoba. Saya enggak tahu ini jalan apa enggak, tapi coba aja. Install. Halo? Bagaimana? Apakah jalan? Belum Pak, belum dicoba Pak. Iya, enggak apa-apa. Ya. Iya, oke, nanti dicoba. Kita enggak tahu gimana hasilnya, terus pengaturan yang bagaimana yang harus kita lakukan nanti kita pelajari bersama. Jalan, Pak. Jalan, Pak. Oke. Oke. Ini adalah praktikum pertama kita. Nanti kita cek dulu, ini ada tanda seru, ini ada constraint-nya, ada yang kurang lengkap, kurang sempurna. Kita cek dulu. Hardcode text. Fix, kita fixkan. Oke. Jika kita fixkan. Fix gini ya, kalau kita bingung memperbaiki error ya kita fixkan sesuai dengan saran dari itu. Kita fixkan.
Oke, kita cek and recheck. Oke. Oh, masih ada 2 warning. Oke. Missing accessibility label. Oh, ini tidak ada label. Oke, kita cek di sini, kita berikan manual. Itu pada labelnya adalah ini. Label. Kita tambahkan password. Android label for password. Oke, satunya lagi, nah ini Android label for name, username. Oh, error ini sebentar. Label satu lagi tadi. Oke, kita cek. Ada 4 missing accessibility. Oke, kita coba. Sudah. Oke. Itu ya, kalau misalkan ada error kita ikuti saran dari itu sehingga tidak ada error. Kalau sudah, ini kodenya sudah oke. Oke, ini sudah oke, bisa jalan. Nih, oke. Terus kita build lagi. Mungkin itu ya. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Semoga saja pertemuan hari ini betul, terima kasih. Konselin harus ditarik semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi besok. Kita akan belajar tentang Python besok ya. Tugas untuk Anda adalah Anda paling tidak harus mengikuti apa yang saya lakukan hari ini. Anda buka lagi laptop Anda. Kemudian untuk presensi, ini saya kirim presensi untuk hari ini. Presensi hari ini silakan di sini. Sudah jam 8.00, saya ucapkan terima kasih, saya undur diri. Semoga saja ilmu kita bermanfaat, semoga Anda selalu diberi kesehatan, diberi rezeki, kebahagiaan bersama keluarga selama-lamanya. Terima kasih, saya akhiri. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga bahagia dan damai selalu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Thank you.